Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana apakah kalian puasa? Puasa, Bu. Puasa. Ya. Puasa. Ketua kelasnya, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Jadi, baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini adalah tujuannya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Apria, hadir. Devi Regina Minata, hadir. Haryati, Nggak masuk, Bu. nggak masuk, nggak ada surat ya? Enggak. Jody, Hadir. Lola Ananda, Hadir, Bu. Seni Ayu Hazari, Hadir. Linda Subakti. Nggak masuk, Bu. Kemana dia? Nggak tahu, Bu. Apa ya? Baiklah, kemarin Ibu sudah menyuruh kalian membaca materi. Apakah kalian sudah membaca materi di rumah? Sudah, Bu. Dikit. Materi apa jadi hari ini? Elektronik. Ya, lengkapnya. Larutan elektronik dan non elektronik. Ya, benar sekali. Hari ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian sedikit tentang larutan elektrolit dan non elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian pernah melihat gambar seperti ini? Pernah, Bu. Pernah? Nanti kita akan melakukan uji coba. Kemarin Ibu sudah membagi kelompok ya. Ya, Bu. Dan bagaimana peralatannya? Apakah kalian bawa? Bawa, Bu. Bawa semua ya? Ya, Bu. Ya. Ada yang nggak bawa? Tidak. Tidak. Oke, aman. Mana? Kita langsung saja. Ada yang tahu pengertian elektrolit dan non elektrolit? Tolong, Bu. Jody? Larutan elektrolit itu larutan yang dapat mengantarkan arus listrik, Bu. Ya, benar sekali. Larutan non elektrolit itu? Yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Iya, benar. Larutan elektrolit itu benar kata Jody, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non elektrolit itu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit itu dibagi menjadi dua macam, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah itu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, hanya saja nyala lampunya lebih redup dibandingkan larutan elektrolit kuat. Itu larutan perbedaannya dengan larutan elektrolit kuat. Sedangkan larutan non elektrolit itu lampunya tidak menyala dan tidak ada gelombang gas. Contohnya di sini sudah Ibu gambarkan beberapa percobaan. Di sini ada air garam. Di sini ada air deterjen. Di sini ada air gula. Dan di sini ada air keran. Silakan kalian perhatikan gambar ini dan baca materi yang ada di buku. Kira-kira gejala apa yang akan terjadi kepada 4 gambar ini? Ibu beri waktu kalian 10 menit cukup untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi. Ini ada 4 gambar. Tadi kalian sudah berdiskusi. Jenis larutan elektrolit itu kan dibedakan berdasarkan kekuatannya menghantar arus listrik. Di gambar ini ada yang dikategorikan larutan elektrolit lemah, larutan elektrolit kuat, dan larutan non elektrolit. Bagaimana hasil diskusi tadi? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai ya? Silakan
kelompoknya satu maju ke depan dan sampaikan hasil diskusi tadi. Lola Bu, Lola. Jody, kelompok Jody silahkan sampaikan hasil diskusinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, gambar di sini. Kami menyimpulkan bahwa garam elektrolit kuat karena apa? Karena menghasilkan cahaya yang terang dan banyak gelembung. Sedangkan deterjen ini menurut kami tergolong ke elektrolit lemah karena nyala lampunya tidak terang dan menghasilkan gelembung sedikit. Dan air gula ini kami menyebutkan juga dia termasuk ke elektrolit lemah. Kenapa? Karena dia lampunya di sini menyala tetapi tidak memuat gelembung. Sedangkan air keran ini merupakan larutan non elektrolit karena dia tidak menyalakan lampu dan tidak mempunyai gelembung. Sekian dari hasil diskusi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok Jody. Oke, Ibu akan memperjelaskan sedikit dari penjelasan Jody tadi. Ya, benar sekali kata Jody. Air garam ini termasuk larutan elektrolit kuat. Kenapa? Karena lampunya terang dan mempunyai banyak gelembung. Dan air deterjen ini dikategorikan elektrolit lemah. Karena kenapa? Nyala lampunya redup dan gelembung yang dihasilkan juga sedikit. Di sini Jody menyebutkan air gulanya tadi apa aja tadi? Air gula elektrolit lemah Bu. Elektrolit lemah ya? Ya. Harusnya non elektrolit karena gula ini tidak menyalakan lampu dan Itu nyala Bu? Tidak, ini tidak. Oh, tidak. Jadi kamu salah prediksi gambar ya? Tidak apa-apa. Iya. Kan perlu melakukan percobaan. Gambarnya jelek Bu. Ya. Ini dikategorikan non elektrolit karena dia tidak menyala dan tidak terdapat gelembung. Dan air keran juga digolongkan larutan non elektrolit karena lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah. Bagaimana dengan kelompok Derpi? Apakah hasilnya sama, hasil prediksinya? Sama Bu. Sama ya? Ya. Lola beda Bu. Lola sama ya? Sama Bu. Berarti kalian menyimpulkan larutan air gula itu larutan elektrolit lemah? Iya Bu. Iya. Salah. Ya, baiklah. Untuk memperjelasnya, kalian sudah membawa peralatan untuk kita melakukan percobaan? Sudah Bu. Silakan keluarkan peralatannya. Di sini Ibu ada LKPD. Silakan. Iya, LKPD. Silakan isi LKPD dan lakukan percobaan. Silakan lakukan percobaan. Ibu kasih waktu 15-20 menit cukup. Cukup. Ya, silakan. Silakan kalian observasi melakukan percobaan. Uji dengan larutan garam. Lampunya menyala. Ada gelembung di sekitaran paku. Selanjutnya kita uji coba dengan air keran. Kelihatan lampu tidak menyala pada larutan air keran salah. Kelihatan tidak ada gelembung maupun lampu tidak menyala. Pada larutan yang ketiga, air gula. Lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung.
air pada deterjen. Lampu tidak menyala dan ada gelembung sedikit. Bagaimana percobaannya, sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, Bu. Bagaimana? Apakah sudah? Sudah, Bu. Semuanya? Sudah ya? Ya. Silakan satu kelompok maju untuk menjelaskan hasil percobaan. Kelompok Lola, silakan. Ya, nggak apa-apa, duduk saja. Sampaikan hasilnya. Baik, Bu. Untuk percobaan pertama, larutan garam menghasilkan gelembung dan lampu menyala terang. Untuk air deterjen, lampu tidak menyala dan gelembungnya sedikit. Untuk larutan gula, lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung. Untuk air keran, lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Jadi, kesimpulannya, air garam merupakan larutan elektrolit kuat karena lampunya terang dan terdapat gelembung gas. Air deterjen merupakan larutan elektrolit karena lampu tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung gas. Sedangkan larutan gula dan air keran merupakan larutan non-elektrolit karena lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Sudah? Sudah. Ya. Kita sekali. Bagaimana menurut kalian? Dari percobaan tadi, apakah sesuai dengan teori yang sudah kalian baca? Tidak, Bu. Kenapa jadi tidak? Karena dalam percobaan tadi air deterjen lampunya tidak menyala, sedangkan dalam materi yang Ibu kasih lampunya menyala. Ya, benar sekali. Karena air deterjen itu dikategori oleh sebab itu air deterjen ini dikategorikan dengan larutan elektrolit lemah. Karena kenapa? Larutan elektrolit lemah itu lampunya bisa menyala, bisa pun tidak. Akan tetapi air deterjen ini membuktikan bahwa dia larutan elektrolit lemah, yaitu karena adanya gelembung sedikit. Bagaimana? Apakah sudah mengerti dari percobaan ini? Mengerti ya? Jadi sudah bisa kita tarik kesimpulan. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Nanti LKPD-nya silakan dikumpul lagi ya. Ketua kelasnya tolong antarkan ke kantor ya. Minggu depan silakan baca lagi materi kita, senyawa alkaloid. Nanti Ibu akan memberi kalian tugas lagi. Ibu, sebelum kita mengakhiri pelajaran, silakan ketua kelasnya pimpin doa. Di pelajaran kita hari ini ada bagian kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Sekian dan terima kasih pertemuan untuk hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.